Merupakan warga Palembang, Sumatera Selatan, pelaku pembunuhan MAHM, 9, anak anggota Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cilegon, Banten, Maman Suherman. Setelah kepergok mencuri di rumah mantan anggota DPRD Kota Cilegon, Roisudin Sayuri, Minggu 28 Desember 2025, pelaku berinisial HA 31 tahun, ditangkap. Pada Jumat 31 Januari 2025, penangkapan dilakukan di lingkungan Pabuaran, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon. Kerabat Roisudin Sayuri, Dede Rohana, yang merupakan anggota DPRD Provinsi Banten, mengatakan pelaku merupakan karyawan swasta. Berdasarkan identitas surat izin mengemudi, SIM, dan kartu anggota serikat, HA tertulis sebagai seorang karyawan di perusahaan ternama yang berada di Cilegon. Dede pun heran, lantaran menurutnya, gaji di perusahaan tempat pelaku bekerja sudah cukup banyak. Namun, HA masih melakukan aksi pencurian. Dilihat dari SIM dan kartu anggota serikat, dia seorang pekerja, karyawan perusahaan ternama. Padahal gajinya lumayan. Tapi kok mencuri? Kata Dede, Sabtu 31 Januari 2026, dikutip dari tribunbanten.com. Dede mengatakan awalnya tak mengetahui HA ada kaitannya dengan kasus kematian anak politikus PKS, Maman Suherman. Ia menyampaikan HA melancarkan aksinya saat kondisi rumah kerabatnya tengah sepi. Menurutnya, rumah Roisudin kerap kosong setiap akhir pekan karena ditinggal pemiliknya ke BSD, Tangerang. Soalnya setiap hari Sabtu Minggu rumah itu kosong karena ditinggal ke BSD, karena punya rumah juga di BSD. Kalau hari Minggu itu memang tidak ada orang, ungkap dia. Aksi pencurian itu terekam kamera CCTV yang kemudian dilaporkan ke Polsek Cilegon. Dalam kejadian itu, sejumlah perhiasan hilang, sementara sebuah brankas sempat dibawa keluar rumah menggunakan kursi roda. Namun, brankas itu ditinggalkan pelaku karena belum sempat dibuka. Yang hilang perhiasan dan brankas sudah berada di luar rumah dibawa menggunakan kursi roda, tetapi belum sempat diambil dan akhirnya ditinggalkan, ucap Dede. Brankas yang tertinggal itulah yang akhirnya membuat pelaku kembali lagi ke rumah tersebut untuk melakukan aksi pencurian kedua. Pada Jumat siang, saat rumah kembali dalam kondisi sepi, pelaku masuk ke rumah dengan tujuan membongkar brankas tersebut. Akan tetapi, aksinya kepergok oleh asisten rumah tangga, ART, yang sedang membersihkan rumah. Pelaku yang panik berusaha melarikan diri. Pada hari Jumat itu, dia sampai membawa pemanas gembok. Sepertinya penasaran ingin membongkar brankas. Di dalam rumah dia sudah memegang semua kunci kamar. Lalu ketahuan oleh ART yang sedang bersih-bersih. ART berteriak, dan pelaku langsung lari, tuturnya. Saat berupaya melarikan diri, pelaku terpeleset dan jatuh. ART lantas meminta bantuan warga sekitar dan menghubungi pemilik rumah, yang selanjutnya melapor ke polisi. Kapolsek Cilegon, Kompol Firman Hamid mengatakan, HA ditangkap oleh tim gabungan Polres Cilegon dan Polda Banten, Jumat. HA diringkus saat melakukan aksi pencurian di rumah Roisudin Sayuri yang berada di lingkungan Pabuaran, Kelurahan Ciwedus. Jadi, informasi dari pembantu yang ada di rumah tersebut, sekitar pukul 11.55 WIB, melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal berada di ruang tamu, kata Firman kepada tribunbanten.com, Sabtu 3 Januari 2026. Menyadari aksinya diketahui, pelaku langsung panik dan mengejar ART tersebut sambil mengancam. Pelaku bahkan membawa senjata tajam jenis pisau. Beruntung, ART tersebut berhasil keluar dari rumah melalui pintu samping. Dia berteriak, kemudian pelaku mengancam menggunakan pisau, tetapi pembantu itu berhasil melarikan diri. Setelah itu, warga melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek, ungkapnya. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas piket Polsek Cilegon bersama personel Bantuan Kendali Operasi atau BKO Brimob yang sedang berjaga langsung menuju lokasi kejadian perkara. Sekira pukul 13.15 WIB, petugas gabungan melakukan penyisiran menyeluruh ke setiap ruangan dan area rumah. Pelaku akhirnya berhasil diamankan saat bersembunyi di bawah kolong mobil milik pemilik rumah yang terparkir di garasi. Selanjutnya, Resmob Polres Cilegon dan Resmob Polda Banten yang dipimpin Kasubbit Polda membawa pelaku untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
Setelah diperiksa, ternyata pelaku ini juga yang melakukan aksi pembunuhan di BBS 3, tutup Firman. MAHM ditemukan tewas di rumah mewah yang berada di perumahan Bukit Baja Sejahtera atau BBS, Kota Cilegon, Selasa 16 Desember 2025. Peristiwa itu diketahui sekira pukul 14.20 WIB saat ayah korban, Maman, menerima telepon darurat dari anak keduanya berinisial D. Di telepon itu, D berteriak meminta pertolongan kepada ayahnya, melansir tribunbanten.com. Mendapat kabar itu, Maman langsung bergegas meninggalkan tempat kerjanya di wilayah Ciwandan menuju rumah. Setibanya di rumah, ia mendapati kondisi anaknya sudah tergeletak tengkurap di dalam kamar dengan tubuh bersimbah darah. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Betsaida Kota Cilegon, namun korban dinyatakan telah meninggal dunia. Polisi memastikan tewasnya MAHM bukan karena perampokan, sebab tidak ada barang-barang berharga di rumah korban yang hilang. Kepastian itu didapat setelah petugas melakukan pemeriksaan dan mendengar keterangan dari pemilik rumah. Sebelumnya, pihak kepolisian sempat mengaku kesulitan melacak keberadaan pelaku, sebab kondisi CCTV di dalam rumah Maman Suherman dalam keadaan mati dan tidak ada security di lokasi kejadian. Berdasarkan data yang dihimpun tribunbanten.com, peristiwa pembunuhan anak politisi PKS Maman Suherman pertama kali diketahui sekitar pukul 14.20 WIB saat ayah korban, Haji Maman, menerima telepon darurat dari anak keduanya berinisial D yang berteriak meminta pertolongan. D diketahui berada di rumah bersama korban ketika kejadian berlangsung. Mendapat kabar tersebut, Haji Maman langsung bergegas meninggalkan tempat kerjanya di wilayah Ciwandan menuju rumah. Setibanya di lokasi, ia mendapati kondisi anaknya sudah tergeletak tengkurap di dalam kamar dengan tubuh bersimbah darah. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Korban sempat dilarikan ke RS Betsaida Kota Cilegon menggunakan kendaraan pribadi. Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim medis, pihak rumah sakit menyatakan korban telah meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan awal, korban diketahui mengalami 14 luka tusukan senjata tajam di sejumlah bagian tubuhnya. Sekitar pukul 15 WIB, pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut ke aparat kepolisian. Tak berselang lama, tepatnya pukul 15.20 WIB, personel Satuan Reserse Kriminal Polres Cilegon bersama anggota Polsek Cilegon langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP, serta mengumpulkan keterangan awal dari saksi-saksi.